Assalamualaikum, halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Baik ya, kali ini kita akan membahas beberapa soal uji kompetensi untuk nurse ya. Kenapa kita perawat harus banyak belajar, terutama teman-teman yang baru selesai profesi nurse ya? Karena uji kompetensi ini sangat menentukan seorang mahasiswa bisa lulus atau tidak untuk menjadi seorang perawat. Baik, kita lihat soal nomor 1. Seorang laki-laki 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan batuk berdahak. Hasil pengkajian tidak ada tarikan dinding dada ke dalam, nafas cepat, frekuensi napas 48 kali per menit, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Ya. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Jadi teman-teman sini bisa lihat ya, soalnya adalah keluhannya batuk berdahak. Itu kata kuncinya. Kemudian tidak ada tarikan dinding dada ke dalam. Sehingga kalau ditanya apa masalah keperawatan pada kasus di atas, kuncinya adalah batuk berdahak. Sehingga kalau batuk berdahak, itu jawabannya adalah masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya. Hipertermi, kemudian nyeri akut, gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif itu diabaikan ya. Jadi kata kuncinya adalah keluhan batuk berdahak. Dari soal yang tadi teman-teman, itu sebenarnya kita membahas tentang pneumonia. Mari kita bahas sedikit tentang pneumonia ya. Jadi kalau pneumonia itu ada tarikan dinding dada ke dalam. Sedangkan tadi di soalnya tidak ada tarikan dinding dada ke dalam. Data saturasinya nggak ada. Kemudian kalau pneumonia cepat, itu untuk usia 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan, nafasnya 50 kali per menit atau lebih ya. Kemudian usia 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun, itu pernapasannya 40 kali per menit. Sedangkan tadi di soal anaknya usia 3 tahun, kemudian nafasnya itu sudah termasuk dalam nafas cepat. Kenapa? Karena nafasnya itu 45 kali per menit. Ya, jadi kalau diklasifikasikan anak ini dalam soal itu masuk dalam pneumonia saja ya, pneumonia bukan pneumonia berat. Oke. Kemudian diagnosa keperawatan. Jadi pada diagnosa keperawatan pneumonia itu bisa 4 diagnosanya ya. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Bisa juga disebabkan etiologinya adalah proses infeksi. Kemudian ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi atau perfusi. Yang ketiga adalah hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pencidera fisiologis. Tetapi kalau dilihat dari tanda-tanda atau data-data yang disajikan dalam soal tadi, itu masuk dalam diagnosa yang pertama, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, selanjutnya soal yang berikutnya. Seorang laki-laki 4 tahun ke puskesmas dengan keluhan batuk berdahak. Hasil pengkajian tidak ada tarikan dinding dada ke dalam, nafas cepat, frekuensi nafas 48 kali per menit, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius.
Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan pada pasien tersebut? Jawabannya adalah jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Ya, kenapa seperti itu? Ini kalau kita lihat kasusnya itu masih sama ya. Ini adalah pasien dengan pneumonia ya. Pasien dengan pneumonia, kemudian masalahnya adalah bersihan jalan nafas. Nah, di bersihan jalan nafas ini kan intervensinya itu ada kalau ditanya tentang edukasi, jadi kalimat depannya itu kita lihat ya. Kalimat depannya kalau edukasi itu jelaskan tujuan. Kemudian anjurkan tarik nafas dalam. Yang ketiga lagi anjurkan lagi. Yang keempat anjurkan lagi. Jadi kalau yang ditanya tentang edukasi atau pendidikan, berarti dari kalimat depannya kita sudah bisa melihat ya. Jelaskan, anjurkan, seperti itu ya. Untuk latihan batuk efektif untuk mengatasi masalah bersihan jalan nafas, itu kan setiap intervensi kalau di buku SDKI ya, atau di buku Siki dari PPNI itu untuk intervensi apapun itu ada observasi yang pertama. Yang kedua ada terapeutik. Kemudian yang ketiga ada edukasi, yang keempat ada kolaborasi. Nah, dari soal di atas tadi yang ditanyakan edukasi yang tepat. Coba kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, ini kan dilihat ya, yang ditanyakan edukasi. Sebenarnya dari pilihan jawaban itu bisa dilihat. Tadi kan udah ditekankan bahwa yang namanya edukasi depannya itu apa? Jelaskan, anjurkan. Nah, dari pilihan jawaban ini yang ada jelaskan itu poin yang A gitu. Sedangkan yang lain itu bukan termasuk edukasi karena nggak ada kalimat jelaskan atau nggak ada kalimat anjurkan. Itu ya teman-teman. Kemudian soal berikutnya. Seorang laki-laki 3 tahun di puskesmas dengan keluhan batuk berdahak. Hasil pengkajian tidak ada tarikan dinding dada ke dalam, nafasnya cepat, frekuensi nafasnya 48 kali per menit, suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius. Perawat melakukan batuk efektif. Apakah indikator keberhasilan dari tindakan keperawatan tersebut? Ya, kalau ditanyakan indikator keberhasilan berarti kita merujuknya ke mana? Ke luaran ya. Luaran atau tujuan, luaran keperawatan atau tujuan yang hendak kita capai. Jawabannya adalah yang A, yaitu produksi sputum menurun. Kenapa bisa begini jawabannya? Kita bahas ya. Untuk bersihan jalan nafas, untuk masalah bersihan jalan nafas ya, luaran utama yang diharapkan adalah bersihan jalan nafasnya tentunya efektif ya. Luarannya yang pertama indikatornya adalah produksi sputum menurun, angkanya 5 ya. Kemudian yang kedua wheezing menurun, angkanya juga 5. Jadi soal ini atau pembahasan soal ini kita merujuk ke referensi mana? Jadi kita ada buku namanya SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, yang dikeluarkan oleh PPNI. Jadi teman-teman untuk kasus-kasus di atas itu bisa lihat dari buku SLKI, kemudian buku SDKI dan buku Siki. Jadi banyak dipelajari ya teman-teman. Itu saja materi tentang latihan soal uji kompetensi nurse. Lain waktu nanti kita sambung lagi ya. Kalau dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan disebar ke teman-teman yang lain ya.
Assalamualaikum.